Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT ke-13 ASEM Asia Europe Meeting telah diselenggarakan pada tanggal 25-26 November 2021. Presiden Republik Indonesia hadir dalam KTT tersebut bersama dengan para pemimpin 50 negara ASEM dari 51 negara anggota ASEM. Hadir juga Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Sekjen ASEAN. KTT diselenggarakan secara virtual di bawah keketuaan Kamboja dan mengangkat tema Strengthening Multilateralism for Shared Growth. Sebagaimana diketahui, ASEM merupakan forum jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa. Anggota ASEM mencakup 65% perekonomian dunia dan 55% perdagangan dunia. 11 dari 20 anggota G20 adalah anggota ASEM. 9 dari 10 negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah negara ASEM, sedangkan 7 dari 10 sumber investasi terbesar Indonesia berasal dari negara ASEM. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pembukaan KTT, Perdana Menteri Kamboja menyampaikan pentingnya kerjasama kedua kawasan dalam penanganan tantangan bersama seperti pandemi, perubahan iklim, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan juga ditekankan Perdana Menteri Kamboja, serta penguatan rule-based international system. Hari ini, Presiden Republik Indonesia berbicara dalam 2 sesi, yaitu sesi pleno mengenai pemulihan dari pandemi serta dampak sosial ekonominya, serta sesi retreat yang membahas mengenai isu kawasan dan dunia. Di sesi pleno, Bapak Presiden antara lain menyampaikan masih lebarnya kesenjangan vaksinasi antara negara. 64,99% populasi negara kaya telah menerima 1 dosis vaksin, sedangkan negara miskin baru 6,48%. Dalam keadaan seperti ini diperkirakan hampir 80 negara tidak akan dapat mencapai target vaksinasi 40% populasinya di akhir tahun 2021. Presiden menegaskan pentingnya memastikan semua negara dapat mencapai target vaksinasi yang dicanangkan oleh WHO. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan realisasi komitmen dose sharing segera, peningkatan produksi vaksin global, dan penguatan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin. Untuk jangka panjang, Bapak Presiden mengajak mitra ASEM untuk memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global, termasuk melalui traktat pandemi dan mekanisme baru pembiayaan kesehatan bagi negara berkembang. Isu penguatan arsitektur kesehatan global ini juga akan menjadi agenda utama presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022. Bapak Presiden menyampaikan juga hal tersebut. Dan terakhir, beliau juga menyampaikan 2 area kerjasama yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara ASEM, yaitu transisi menuju energi baru terbarukan, termasuk melalui investasi dan alih teknologi, serta transisi digital yang inklusif. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada sesi retreat yang membahas isu kawasan dan dunia, Presiden Republik Indonesia menyampaikan mengenai perkembangan isu Afghanistan. Beberapa hal yang disampaikan Bapak Presiden mengenai isu Afghanistan antara lain mendorong mitra ASEM untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan. Indonesia sendiri juga berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan termasuk peningkatan kapasitas di Afghanistan. 2 isu utama yang menjadi perhatian Indonesia untuk isu Afghanistan. Pertama adalah isu pemberdayaan perempuan. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin berkontribusi agar janji Taliban mengenai penghormatan hak-hak perempuan dapat dipenuhi.
Indonesia siap memanfaatkan Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network untuk kerjasama pemberdayaan perempuan. Indonesia juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi para perempuan Afghanistan. Intinya, beliau menyampaikan kesiapan Indonesia untuk melanjutkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk isu Afghanistan dan terus memberikan komitmen untuk membantu rakyat Afghanistan. Kemudian kedua, Presiden juga menyampaikan pentingnya kerjasama antara ulama. Ulama memiliki peran dan kedudukan penting di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Trilateral Ulamas Meeting antara ulama-ulama Afghanistan, Pakistan, Indonesia yang pada saat itu ditujukan untuk mendukung proses perdamaian. Indonesia siap memfasilitasi dialog antara ulama termasuk ulama Afghanistan. Rekan-rekan media yang saya hormati, beberapa hal yang disorot oleh pemimpin ASEM lainnya dalam 2 hari KTT antara lain mengenai pentingnya multilateralisme dalam menyelesaikan masalah global, kerjasama pembangunan internasional untuk mencapai target SDGs dan bangkit lebih baik dari pandemi, serta penguatan sistem kesehatan global, serta untuk mengantisipasi potensi pandemi berikutnya. KTT ASEM ini menghasilkan 3 outcome documents. Yang pertama adalah chair statement yang memuat komitmen penguatan kerjasama ASEM antara lain pencapaian SDGs, pemberdayaan perempuan, konektivitas dan ekonomi digital. Kemudian yang kedua adalah Phnom Penh Statement on Post-COVID-19 Socio-Economic Recovery terkait kerjasama pemulihan pasca pandemi termasuk melalui penguatan ketahanan, kesehatan dan ekonomi global. Dan dokumen terakhir yang dihasilkan adalah The Way Forward on ASEM Connectivity yang membahas aturan teknis penguatan konektivitas ASEM. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih.